min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat kibr, sifat sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi dari kesombongan. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa itu sombong? Rasulullah SAW mengatakan batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran kemudian mencela manusia. Ini dia salah satu ciri orang-orang ini dia. Sudah tidak berjilbab, sudah itu menuduh orang-orang yang berjilbab seperti ini. Dari mana dia? Apakah dia pernah menjalankan sensus? Dia pernah membuat angket sehingga dia tahu bahwa orang yang berjilbab lebih banyak perilaku buruknya daripada orang-orang yang tidak berjilbab? Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau, ini adalah tuduhan yang besar. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi azim. Yang mereka sangka itu adalah ringan, kan tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar dosanya itu. Syaitan yang menghalangi orang untuk lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya orang jangan berjilbab. Ada orang yang lebih berbahaya dari orang seperti ini? Saya rasa tidak ada yang lebih berbahaya. Dia syaitan dan syaitana, iblis dan iblisa, hujjah yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Semua istri disuruh mempercantik diri dengan pakaian, hiasan wajah dan lain-lain. Bagaimana dengan suami yang tidak mampu membelikan? Tetapi suami ingin istri tampil cantik. Bolehkah istri menuntut untuk dibelikan hal-hal tersebut sementara kondisi suami tidak memungkinkan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan bagi seluruh rumah tangga kaum muslimin, sehingga tidak terjadi permasalahan yang seperti ini. Akan tapi kita katakan, jika keadaan rumah tangga atau keadaan kondisi suami seperti yang dipertanyakan kepada kita, maka tidak menghalangi seorang wanita untuk mempercantik dirinya. Adalah zaman dahulu mereka mempercantik dirinya mereka dengan hal-hal yang alami. Orang-orang dahulu mempercantik diri mereka dengan hal-hal yang alami. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab An-Nisa, adalah wanita-wanita dahulunya mempercerah wajah mereka dengan salat malam. Mempercerah wajah mereka dengan salat malam. Apakah ini dilakukan oleh wanita-wanita kita? Salat malam mempercerah wajah. Adalah ulama-ulama dahulu mempercerah wajah mereka dengan membaca hadis Rasulullah SAW. Apakah ada di antara wanita-wanita kita melakukan hal yang seperti itu? Yaitu mempercantik diri dengan alami. Jadi ada hal-hal lain caranya untuk mempercantik diri. Dan juga sebenarnya kecantikan itu dari ruh, dari batin yang keluar memantulkan ke wajah. Jadi kecerahan wajah, keceriaan wajah dan kebahagiaannya itu ada awalnya pada hati. Jika seandainya hati itu benar-benar mendapatkan posisinya yang benar dalam cinta, dalam harap dan rasa takut, benar-benar tepat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kecantikan yang tidak didapat oleh wanita-wanita yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang seperti ini. Dan juga dia bisa menggunakan hal-hal yang lain. Zaman dahulu orang-orang memperharum badannya dengan menggunakan pandan yang ada di belakang rumahnya. Jadi kalau seandainya memang tidak ada sabun, maka gunakanlah pandan, kemudian mandi dengan pandan tersebut. Di masyarakat umum, bila melihat orang memakai cadar, terlihat aneh dan terkesan ekstrim. Bagaimana kita akan menyampaikan dakwah kalau mereka sudah merasa ketakutan? Bagaimana kaitannya dengan syuhrah? Berdakwah, ibu-ibu tidak wajib berdakwah jika seandainya akan pula menjual agama kita. Gara-gara itu kita harus turun di dalam permasalahan-permasalahan agama kita, tidak.
ibu tidak diwajibkan seperti itu berdakwah. Sebagaimana setiap muslim tidak berhak untuk menjual agamanya untuk mengatakan maslahat dakwah dan semacamnya. Kan tapi berdakwahlah sesuai dengan kemampuan kita dan laksanakanlah ibadah ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita juga. Dan bagaimana kaitannya dengan syuhrah? Pakaian syuhrah adalah pakaian asing yang tidak disyariatkan, sedangkan cadar disyariatkan, maka kita tidak peduli apakah itu syuhrah atau tidak. Yang penting itu disyariatkan, maka itu tetap ditegakkan. Syuhrah jika seandainya ada alternatif lain bahwa kita bisa menggunakannya, sebutkan kepada kita cara menutup wajah dengan selain dari cadar, maka itu biasa dikenal di masyarakat kita, maka kita tidak pakai kecuali cadar. Cadar memang datang, akan tapi itu berbeda. Zaman dahulunya di Sumatera Barat pada zaman pergerakan Padri, wanita yang tidak menggunakan cadar kena denda. Makanya tersisa perlakuan tersebut tinggal di sawah-sawah di Bangkinang. Jadi ibu turun ke sawah pakai cadar. Kan tapi setelah lepas sawah tidak pakai cadar lagi. Itu sisa-sisa dakwah pergerakan Padri pada zaman tersebut. Jadi sebenarnya dia tidak syuhrah. Dah ratusan tahun kita mengenal cadar. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh kita memakai jilbab berwarna cerah? Boleh. Kebanyakan para wanita yang berjilbab tetapi tipis atau ketat beranggapan bahwa pakaiannya tersebut lebih baik daripada orang yang tidak pakai jilbab. Bagaimana cara menasihatinya? Kita katakan bahwa lebih baik dari orang yang tidak berjilbab. Ini mungkin benar, akan tapi kedua-duanya salah. Orang yang tidak berjilbab salah, dan orang yang berpakaian dengan jilbab yang tipis atau ketat juga salah. Yang benar adalah orang yang menggunakan jilbab sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Wallahu ta'ala. Memakai pakaian menyerupai laki-laki tetapi di dalam rumah. Contoh Hawaii, celana panjang, baju kaos. Para ulama mempunyai tafsir perincian dalam permasalahan ini. Akan tetapi bagaimanapun pakaian yang khusus digunakan oleh laki-laki tidak diperkenankan wanita menggunakannya. Begitu sebaliknya, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Baik itu di rumah dan ini di luar rumah. Di sana ada pakaian memang dibedakan cara menjahitnya, seperti Hawaii atau baju kaos dan semacamnya. Ada pakaian wanita, ada pakaian laki-laki. Apakah diperbolehkan dia menggunakan pakaian tersebut di rumah? Maka kita jawab, jika seandainya pakaian tersebut adalah pakaian yang menampakkan aurat yang biasa atau yang diperbolehkan menampakkan ke mahram, maka itu diperbolehkan. Kan tapi jika seandainya pakaian tersebut adalah pakaian yang tidak diperkenankan nampak kecuali pada suaminya, maka tidak diperkenankan dia menampakkan kepada yang bukan suaminya dari kalangan mahram. Misalnya pakaian yang menampakkan paha atau menampakkan punggung atau semacamnya, ini tidak diperkenankan dia menggunakannya di depan mahramnya. Kan tapi ini pakaian khusus diperlihatkan kepada suaminya dan anak-anaknya yang belum mumayyiz. Wallahu ta'ala. Apa batasan aurat wanita terhadap wanita non-muslim? Para ulama berselisih dalam hal ini, kan tapi yang rajih wallahu ta'ala alam adalah yaitu aurat mahram, aurat yang diperbolehkan mahram melihatnya. Sini dipertanyakan Ustaz, di zaman yang penuh keterbukaan, kata petik, sekarang ini di mana para suami melihat segala hal yang dilarang Allah di luar, apa nasihat Ustaz untuk para istri yang ada di rumah?
Bolehkah istri memakai pakaian yang super hot, yang lagi ngetren, guna meredam pandangan mata suami? Bagaimana bila di hadapan anak-anak? Apa batasan pakaian di depan mereka? Pertama, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada istri yang begini niatnya. Dan alangkah suami membutuhkan istri-istri yang seperti ini. Di zaman ini adalah zaman fitnah, yang mana syahwat begitu diumbar, maksiat begitu terbuka, yang selama ini kita tidak melihat keterbukaan seperti luar biasanya seperti zaman sekarang ini. Maka nasihat saya kepada para istri yang ada di rumah adalah berusaha untuk mempercantik diri, berusaha benar-benar menjaga badan, berusaha benar-benar menjaga pakaian dan semacamnya. Janganlah dia berpakaian dapur ketika suaminya datang. Janganlah dia bosan dengan kehidupan keluarganya, kemudian dia meninggalkan berhias untuk suaminya. Dan ini sangat berbahaya. Ini juga yang tidak diinginkan oleh semua wanita, karena ketika seorang suami telah merasa bosan di rumahnya, maka bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bagi seorang istri. Kalau dia saleh, mungkin dia mencari istri yang lainnya. Tapi jika seandainya dia saleh, mungkin dia mencari teman lainnya, pacar yang lainnya, pelacur lainnya dan semacamnya. Jadi memang sangat dituntut para istri berhias semampunya dan semaksimal mungkin agar bisa meredam apa yang dihadapi oleh suaminya di luar rumah. Tapi mudah-mudahan bisa kita terangkan pada waktu dan kesempatan yang lainnya tentang masalah berhias untuk suami. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Apa boleh memakai minyak wangi hanya untuk sholat di rumah? Boleh. Yang dilarang membawanya keluar rumah sehingga tercium oleh laki-laki. Apa boleh mengikir gigi yang patah karena jika tidak dikikir akan melukai lidah? Boleh, dengan sekedarnya. Apa boleh menggunakan sandal jepit, celana panjang jika di rumah? Menggunakan sandal jepit jika seandainya di sana sandal tersebut mustarak, bergabung di sana laki-laki dan perempuan, sebagian para ulama meringankannya, tapi sebagian para ulama memakruhkannya. Sebagian para ulama memakruhkan, tapi saya melihat hukumnya mubah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau sebenarnya memakai wangi-wangian niatnya untuk suami di rumah, akan tetapi waktu keluar rumah masih ada baunya, belum hilang seluruhnya? Bagaimana hukum Ustaz? Sehingga kadang-kadang walaupun ada suami di rumah tidak memakai minyak wangi lantaran takut kalau sewaktu-waktu harus keluar rumah karena ada keperluan. Kita katakan berwangi-wangianlah ibu untuk suami di rumah. Tapi jika seandainya keluar, usahakan jangan ada wangi-wangian tercium atau terbau oleh orang lain. Kalau seandainya wangi-wangian tersebut memang sulit, maka mungkin harus mandi atau mengganti pakaian dengan pakaian lainnya. Biasanya itu adalah pakaian, maka karena memang kita keluar menggunakan pakaian khusus, maka pakaian untuk keluar, maka akan hilang dengan sendirinya karena kita menggunakan pakaian lain atau pakaian luar. Bagaimana hukumnya pakaian yang dicuci pakai molto, pewangi pakaian? Ya, kalau seandainya dia berwangi-wangian maka tidak dipergunakan untuk jalan keluar. Untuk bepergian tidak dipergunakan sampai hilang bau wanginya tersebut. Bagaimana hukumnya memakaikan minyak wangi ke anak laki-laki sementara kita gendong dan bau wanginya seperti kita yang memakai? Sebagusnya hal yang seperti ini dijauhkan. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau memakai wangi-wangian di rumah untuk suaminya? Berpahala dia menggunakannya. Dan Ustaz, apakah pakaian yang dibordir atau yang bergambar bermotif bunga atau abstrak juga tidak boleh dipakai keluar rumah?
Pembahasannya nanti akan kita bahas. Kan tapi jika seandainya pakaian tersebut memang untuk diniatkan dihias di sana maka haram. Bagaimana dengan orang yang mengawat gigi? Mengawat gigi boleh. Bagaimana dengan orang yang ditakdirkan pincang, kakinya tinggi sebelah, lalu dia memakai sandal yang haknya tinggi dan pendek sebelah supaya tertutupi pincangnya? Sebagian para ulama memperbolehkan hukum yang seperti ini. Kaedahnya, wanita yang cacatnya dari lahir, dia diperbolehkan untuk menutupi cacatnya. Yang tidak diperbolehkan adalah wanita yang Allah takdirkan dan itu bukan dari cacat. Jadi pendek bukan cacat. Sebagaimana tinggi juga tidak cacat. Kan tapi itu tidak diperkenankan. Kan tapi kalau seandainya cacat dia, maka diperbolehkan untuk menggunakan hal-hal yang seperti ini. Wallahu taala. Apakah memakai sandal atau sepatu berhak tinggi tidak dengan tujuan memanipulasi tinggi badan diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Karena mungkin kita tidak niat akan tapi orang lagi melihat niat. Melihat kita lebih tinggi juga tidak diperbolehkan. Jadi yang melihat itu bukan mata kita akan tapi mata orang. Saya pernah baca buku bahwa memakai gelang keroncong menimbulkan bunyi tidak diperbolehkan. Bagaimana menurut Ustaz? Apa ada hadisnya? Mungkin yang dimaksud adalah gelang yang ada gemerincingnya, seperti yang ada di leher sapi. Kalau itu lonceng itu memang dilarang. Akan tapi berbunyinya karena beradu sesama gelang, maka ini tidak dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah pukul kaki kalian wahai para wanita untuk diketahui apa yang ada di kaki tersebut dari perhiasan. Maksudnya adalah perhiasan gelang yang dipukulkan dengan kaki kemudian berbunyi. Kalau bunyi ini maka dia tidak terlarang. Wallahu taala alam. Kecuali diperdengarkan kepada laki-laki asing. Bolehkah menyemir rambut? Lalu semir bagaimana yang diperbolehkan? Secara singkat kita jawab, boleh menyemir rambut. Islam memperbolehkan menyemir rambut, akan tapi tidak boleh menggunakan warna hitam. Dan tidak boleh menutupi rambut itu sendiri. Wallahu ta'ala.